Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak Tina. Shalom Kak Rosi. Shalom Kak Ella. Shalom juga Kak Rosi. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan. Adik-adik bersyukur ya. Pada hari ini kita semua boleh berkumpul lagi. Mau memuji Tuhan. Mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Semua sudah siap kan? Siap. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa pembuka, kita akan menyanyikan satu pujian. Oke, Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut lagi memuji Tuhan, kita minta pimpinan daripada Tuhan Yesus untuk menolong kita. Mari semuanya siap, sikap hati untuk mau berdoa yang tenang. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah begitu baik, sudah menyertai, sudah memberkati kami semua, terkhususnya adik-adik sekolah minggu selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus, tibanya kami semua akan memuji Tuhan, akan mendengarkan cerita firman-Mu. Marilah Tuhan Yesus memberi Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami, biar kami semua dengan hati yang siap, hati yang tulus mau mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Rosi sudah membukanya di dalam doa. Ya adik-adik, Kakak Ella ajak semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan bersama-sama ya dengan pujian Big or Small. Big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
memuji Tuhan sekali lagi ya adik-adik. Tangan, nanti kita pada saat memuji Tuhan, kita mengikuti gerakan ya adik-adik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama siapa? Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Ya adik-adik, benar ya, kalau kita bersama Tuhan pasti kita bisa. Betul kan Kak Rosi? Betul sekali. Kak. Ya. Ya adik-adik, kita akan melanjutkan pujian kita. Tetap berdiri dan tetap mengikuti gerakan ya adik-adik. Kita memuji Tuhan dengan pujian I love you Jesus. Tepuk tangannya. Deep down in my heart, I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart, think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi. Deep down in my heart, I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart, think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Ya, baik adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Mari adik-adik duduk dengan tenang, lipat tangan. Kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, mari kita naikkan satu pujian. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita.
kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu menjaga dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sangat besar. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menjaga dan melindungi kami anak-anak-Mu. Terima kasih buat hari ini, anak-anak-Mu boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami juga mau menaikkan setiap permohonan kami kepadamu. Kiranya Tuhan boleh mendengar dan menjawab seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik kami yang boleh mengikuti ujian sekolah dengan baik. Kami bersyukur Tuhan, mereka boleh melalui tahapan sekolah yang sampai pada saat ini Tuhan. Tuhan kiranya menolong mereka untuk memasuki kenaikan kelas yang baru. Tuhan memberikan mereka kemampuan untuk belajar. Tuhan menolong mereka untuk semangat dan terus rajin untuk belajar. Supaya mereka juga boleh meraih cita-cita dan masa depan mereka Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk orang tua. Kiranya Tuhan menolong, memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus menjaga dan memelihara keamanan bangsa kami. Tuhan berkati pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berikan hikmat untuk mereka memimpin dengan baik, sehingga bangsa kami terus aman dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk pemberitaan Injil, untuk para hamba-hamba Tuhan, pendeta, misionaris, guru-guru sekolah minggu, mahasiswa teologia, mereka yang terus belajar
untuk mengenal firman Tuhan dengan lebih dalam. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan dan boleh memberitakan Injil kepada banyak bangsa. Dan banyak orang boleh percaya kepada nama Tuhan Yesus dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk adik-adik kami yang sakit. Tuhan menolong mereka, menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan bagi mereka. Sehingga mereka boleh melewati sakit dan boleh mereka ditolong oleh Tuhan untuk dapat sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa dan permohonan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, kita sudah berdoa menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan hati, duduk dengan tenang. Mari siapkan Alkitabnya juga untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar cerita, mari kita naikkan satu pujian Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Kitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Alfa kali ini. Bagaimana kabarnya? Kak Alfa berharap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Oke, adik-adik pasti sudah siap kan mendengarkan cerita? Kalau sudah siap, duduk dengan tenang, pegang Alkitab masing-masing. Kita mau berdoa bersama sebelum akhirnya kita mendengarkan cerita. Ayo kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberikan kesempatan bagi kami semua, adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, untuk
mengikuti sekolah minggu, bahkan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dimanapun mereka berada yang mengikuti sekolah minggu secara online, agar mereka bisa mengikuti dengan baik dari awal hingga boleh berakhir dengan baik, bisa mendengarkan cerita dan boleh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mohon ampun Tuhan jika Tuhan mendapati ada begitu banyak dosa yang kami lakukan menyakiti hati suci Tuhan. Tuhan layakan, ampuni, kuduskan kami agar kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan langsung membuka Alkitab kita bersama. Ya, buka Alkitabnya masing-masing. Kita mau membaca firman Tuhan dan lalu Kalva akan menceritakan ceritanya seperti apa kepada adik-adik. Mari buka Alkitab bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul yang kedua, pasal kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama dengan judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Wah, itulah singkat ceritanya ya adik-adik. Jadi ceritanya itu hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Ya, hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Dan mereka semua berkumpul. Pada saat itu juga bukan hanya murid-murid, bukan hanya orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus yang berkumpul pada saat itu. Orang-orang saleh Yahudi dari mana-mana yang berkumpul di Yerusalem. Ya, mereka perantau ya, dan mereka sudah punya bahasanya mereka masing-masing pada saat itu ya, ketika itu. Dan Tuhan mengizinkan Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya, memenuhi murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu dalam bentuk lidah-lidah api ya. Pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus sebenarnya punya satu bahasa ya, tapi karena dipenuhi oleh Roh Kudus, akhirnya mereka bisa banyak bahasa. Mereka bisa berkata-kata dalam banyak bahasa. Dan orang-orang Yahudi pada saat itu yang menyaksikan, yang melihat hal itu, mereka bingung. Sebenarnya apa yang terjadi? Karena kok murid-murid itu kan berasal dari Galilea. Mereka kan tidak bisa berbahasa lain. Tapi kok tiba-tiba bisa berbahasa lain, bisa berkata-kata dengan banyak bahasa. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Nah, yang terjadi pada saat itu hanya bisa dimengerti oleh murid-murid ya. Karena Tuhan Yesus sudah menjanjikan terlebih dahulu kepada murid-murid bahwa akan diberikan penolong. Ya, penolong yang lain. Penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Dan janji Tuhan Yesus itu ditepati oleh Tuhan Yesus dengan kehadiran Roh Kudus pada saat itu. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini adik-adik? Apa sih yang akan kita renungkan?
Nah, dari cerita ini kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan Yesus menepati janjinya. Untuk semua janji yang Dia berikan kepada kita, orang percaya sungguh-sungguh, orang yang sungguh-sungguh percaya, sudah sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka janjinya pasti akan ditepati. Buktinya ini, Dia menepati janjinya kepada murid-muridnya. Dia pasti juga akan menepati janji-janjinya yang begitu banyak dan begitu luar biasa kepada kita semua orang-orang percaya. Tidak terkecuali adik-adik juga dimanapun berada. Ketika adik-adik sudah sungguh-sungguh percaya, maka percayalah bahwa Dia pasti menepati janjinya kepada kita semua. Apalagi yang kita pelajari dari cerita ini? Selain bahwa Tuhan Yesus pasti menepati, akan memberikan apa yang kita butuhkan, dari cerita ini kita belajar bahwa pekerjaan Roh Kudus itu sangat luar biasa. Ya, Roh Kudus itu adalah Allah, ya, sama seperti Tuhan Yesus, sama seperti Allah Bapa. Ia punya pekerjaan, Dia punya kuasa yang juga luar biasa dan dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Salah satu tugasnya adalah menolong kita orang-orang percaya. Menolong dalam hal apa, Kak Alfa? Dalam banyak hal. Sebagai orang-orang percaya, pasti kita tidak bisa menjalani hidup kita tanpa pertolongan dari Roh Kudus, ya. Karena kalau kita jalani sendiri hidup kita pasti sulit ya, pasti berat ya. Pasti kadang-kadang rasanya capek Kak Alfa. Ya, seperti itulah. Kita semua pasti akan merasakan hal itu. Tapi bersyukurnya adalah kita punya Roh Kudus yang dihadirkan bagi kita untuk menolong kita. Menolong kita orang percaya dalam menjalani hidup sebagai orang percaya. Menolong mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, seperti ketika kita lupa berdoa, ya, Roh Kudus dalam hati akan mengingatkan kita. Ya, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Ayo, ambil waktu untuk berdoa. Atau kita lupa untuk membaca Alkitab. Asik bermain, akhirnya jadi lupa baca Alkitab. Nah, kita orang-orang percaya, Roh Kudus akan mengingatkan. Nah, sekarang waktunya kita untuk baca firman, baca Alkitab, jangan lupa, ya. Seperti itu seperti itulah tugas dari Roh Kudus. Tapi masih ada banyak, bukan hanya itu saja. Dia juga menolong kita, orang-orang percaya, adik-adik di rumah ketika melakukan pelayanan. Ya, misalnya menyanyi di depan, bersaksi tentang Tuhan, pastinya Roh Kudus akan menolong kita. Dia akan memampukan kita, membuat kita bisa berkata-kata dengan baik, membuat kita bisa bernyanyi dengan baik, membuat kita jadi berani, membuat kita jadi percaya. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Tapi masih banyak kalau adik-adik. Selain itu, ada lagi. Roh Kudus juga menolong kita orang percaya dalam hal menghibur kita orang percaya dalam menjalani hidup ini ketika ada yang sulit, ada yang sedih, ada yang sakit, ya. Pasti Roh Kudus akan hadir dan menolong kita, menguatkan kita, menghibur kita, sehingga ketika kita lagi sedih, kita tidak akan sedih terus-terusan. Ketika kita lagi sakit, kita tetap bisa sukacita karena ada Roh Kudus yang siap menolong, menghibur, menguatkan kita. Ya, dalam keadaan apapun, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh pasti akan ditolong oleh Roh Kudus. Ya, asal ketika kita ditolong, diingatkan, disadarkan oleh Roh Kudus, kita mau sungguh-sungguh ikut apa yang diberitahukan oleh Roh Kudus. Jadi adik-adik di rumah bersyukur tidak punya Roh Kudus. Kita sebagai orang percaya bersyukur kan? Sangat bersyukur sekali kan?
Kita tidak sendiri dalam menjalani hidup ini. Kita punya Tuhan Yesus, kita punya Roh Kudus yang akan selalu ada untuk kita dan selalu menolong kita dalam keadaan apapun. Ketika tidak ada orang lain yang bisa menolong kita, kita punya Roh Kudus yang akan selalu ada menolong kita. Wah, luar biasa sekali ya. Beruntungnya kita orang percaya, beruntungnya kita orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri dan kita pasti bisa melewati hidup kita dengan baik karena kita ditolong oleh Roh Kudus. Ya, adik-adik di rumah, jangan sampai lupa bahwa kita punya Roh Kudus. Andalkan Roh Kudus, andalkan Tuhan Yesus dalam keadaan apapun, maka kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Ini cerita kita di minggu ini. Jangan sampai lupa ya. Kita mau tutup cerita kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus telah memberikan Roh Kudus bagi kami. Terima kasih karena kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya, menolong kami dalam banyak hal, bahkan dalam segala hal ketika begitu banyak hal yang kami hadapi, tidak kami mengerti, mungkin juga sulit, membuat kami capek, sedih, sakit, tapi kami bersyukur bahwa kami punya Roh Kudus yang akan selalu menolong kami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh dapat menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menyenangkan hati Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Salam adik-adik. Saatnya kita akan menghafal ayat hafalan yang minggu lalu. Apakah adik-adik sudah menghafalnya? Baik. Adik-adik, kalau sudah menghafalnya, Kak Ferdi mau mengajak adik-adik untuk menghafal bersama-sama dengan Kak Ferdi. Dari Matius 28 ayat yang ke-20 bagian B. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Baik, kita akan menghafal ayat hafalan yang baru untuk minggu ini, terambil dari Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita ulang lagi satu kali. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Baik, selamat menghafal adik-adik. Salam. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, mari kita naikkan satu pujian lagi ya adik-adik yang berjudul I Give to You. Everything I need, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every breath I breathe, everything I do, it's a gift. Sekali lagi. Everything I am, everything I need, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every breath I bring, everything I do.
kita pulang, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mengakhiri ibadah sekolah minggu kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah minggu depan Tuhan memberikan kami hati lagi untuk mau rindu sekali bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, tuntun kami di 1 minggu ke depan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa minggu depan lagi harus siap ya, kita sekolah minggu lagi. Bye-bye. Shalom.